Selamat siang teman-teman Tribuners, jumpa lagi dengan saya Clara Marley dalam live tribunflores.com. Terima kasih teman-teman Tribuners yang tetap memantau YouTube dan Facebook tribunflores.com untuk menyaksikan live dari tim tribunflores.com. Nah, saat ini saya sudah bersama Pastor Paroki Katedral Ruteng. Selamat siang Romo. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Sehat ya Romo? Oke, baik. Sebelum kita berbincang-bincang, Romo mungkin bisa bantu saya memperkenalkan diri kepada teman-teman Tribuners. Baik, silakan. terima kasih. Selamat siang semua. Saya Romo Gabriel Harim, dipanggil Romo GB. Saat ini baru 3 bulan 1 minggu menjabat sebagai pastor paroki. 3 bulan 1 minggu menjabat sebagai pastor paroki ya. Wow, luar biasa. Baru 3 bulan nih Romo GB ya. Nah, baik. Sebelumnya di mana? Saya sebelumnya di beberapa paroki. Saya dapat kisahkan sedikit. Saya tabisan 9 Agustus 2002. Setelah berlibur 1 bulan, saya ditempatkan di Paroki Santo Antonius Bukina di Rahong Utara. Saya pastor pembantu setahun 2002-2003. Lalu dari 2003-2008 saya pastor Paroki Santo Antonius Bukina. Dari situ saya ke Manggarai Wilayah Selatan. 1 Maret 2008 sampai dengan 16 Maret 2013. Saya pastor paroki Ratu Para Rasul dan Santo Henrikus Todo di Manggarai Wilayah Selatan. Kemudian dari Todo saya dimutasi ke Paroki Santo Klaus Kubu sejak 16 September 2013 sampai dengan 8 Juli 2022. Wow. Cukup lama ya di Paroki Santo Klaus ya? Sangat lama, hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun. Iya. Nah, Romo pasti kan ini ada pengalaman-pengalaman nih. Apa sih pengalaman paling menarik nih selama menjabat sebagai pastor paroki di beberapa tempat tadi? Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang baik sekali. Pertama, prinsipnya pilihan hidup kita nih itu keputusan pribadi kita dengan Tuhan, dan yang paling utama mesti memberi kegembiraan, mesti memberi sukacita karena pilihan itu. Kita memang mesti merasa bahagia dengan pilihan hidup, apakah kaum terbaptis, umat kebanyakan maupun kaum tertabis. Yang kedua, pengalaman yang menarik, yang pertama sekali senang menjumpai umat. Artinya dalam keterbatasan sebagai seorang imam, senang menjumpai umat. Karena itu prinsip saya, pastoral kunjungan umat itu mesti menjadi mendapat tempat yang utama. Dalam artian bahwa umat butuh ekaristi, umat butuh kehadiran imam, umat butuh ada bersama imam. Kemudian yang kedua, selain kegembiraan, tapi juga saya bisa melihat suka duka kehidupan umat yang bisa disikapi secara pastoral. Kendati memang tidak semua. Kita tahu problem umat ini sangat kompleks. Jadi dengan kita mengunjungi mereka, mendengar apa yang merupakan inisiatif mereka, sejauh bisa apa yang menjadi harapan mereka kita bisa implementasikan dalam karya pastoral kita. Kendati pun memang tidak bisa menjawab seluruhnya, karena kembali persoalan umat ini sangat kompleks. Jadi pertama saya betul merasa sukacita, gembira, dan yang kedua kunjungan umat ini menjadi hal yang sangat penting, mendorong, memotivasi. Saya merasa bahwa imamat saya berarti bagi umat yang saya. Wow, jadi memang pengalaman yang paling luar biasa adalah kehadiran Romo menjadi berarti buat umat seperti itu ya. Saya tadi dengar ada Romo tuh sering bilang altar harus sampai kepada umat. Oke, baik. Mungkin apa itu maksudnya? Oke, baik. Terima kasih nih pertanyaan reflektif tentunya. Altar ke pasar atau altar ke umat gitu misalnya. Sebenarnya bukan sesuatu yang idealis, bukan sesuatu yang tinggi-tinggi, tetapi altar ke umat dalam arti pelayanan-pelayanan kita mesti menyentuh aspek-aspek kehidupan umat. Saya di sini di Paroki Katedral, juga di beberapa paroki yang saya kunjungi, saya mengunjungi rumah-rumah adat, misa-misa gendang, rumah adat. Dalam artian bahwa secara Kristiani, kekuatan atau dukungan terbesar dari kekristenan kita bertumbuh subur di wilayah NTT ini adalah topangan budaya. Saya ambil contoh dalam konteks budaya Manggarai, ada nilai-nilai kearifan lokal yang hampir sama dengan pesan-pesan Kristenan, pesan-pesan gereja. Contoh saja misalnya aspek komunio, gereja mengendaki persatuan, persaudaraan. Budaya Manggarai juga sangat menjunjung tinggi. Artinya kita tidak boleh dipisahkan satu sama lain karena perbedaan suku, perbedaan ras, atau juga kepentingan-kepentingan lainnya. Artinya saya ingin menghadirkan
baja gereja yang menyapa, baja gereja yang menyentuh umat, kebutuhan-kebutuhan mereka dilayani, tetapi juga kita ingin memperkuat hubungan atau relasi antara nilai-nilai persatuan dan persekutuan adat dengan nilai-nilai persatuan persekutuan di kekristenan. Kekristenan itu. Iya, iya. Oke, itu ya artinya ya. Iya, iya. Oke, baik. Iya, iya. Terima kasih nih Romo sudah menjelaskan biar umat juga bisa tahu nih maksud dan Iya, iya, tujuannya iya, apa. iya. Baik, kita beralih tadi 3 bulan, 3 bulan menjadi di sini, ya. pastor paroki di Katedral Ruteng ini. Siap. Pasti punya nih program-program dong, unggulannya nih, apa nih program unggulan dan prioritas yang akan dijalankan dalam akhir tahun ini sampai akhir tahun ini. Oke, baik, terima kasih. Pertama, saya baru 3 bulan di sini. Prinsip kita, pastoral kita adalah pastoral berkesinambungan. Artinya sudah ada yang mendahului kami, tentu kita melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh para pendahulu kami dan bersama Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki. Tentu menjadi program prioritas kami sejak September baru-baru. Pertama sekali kami ingin menyukseskan HUT Paroki Katedral yang ke-102 tahun. Kapan Jadi, itu Romo? Tanggalnya itu sudah 23 September. Oh, sudah. Tetapi karena kesibukan kegiatan-kegiatan kuskupan Festival Goloke di Labuan Bajo dan beberapa kegiatan, akhirnya kami sepakat diundur. Dirayakan tanggal 30 Oktober nanti, disatukan dengan HUT Paroki, Tahun Pariwisata Holistik tingkat paroki yang merupakan tahun pariwisata tingkat kuskupan. Kemudian yang ketiga itu disatukan dengan BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Artinya ini program-program kita prioritas sampai nanti akhir tahun ini kita menyukseskan rangkaian kegiatan-kegiatan kita dalam rangka HUT Paroki. Mulai dari perlombaan-perlombaan, kemudian juga ada pertandingan-pertandingan, ada basar, ada kuliner, kemudian ada juga perlombaan-perlombaan kitab suci, kuis kitab suci, cerdas cermat, narasi, dan lain-lain. Juga kita ingin ada perlombaan-perlombaan lagu-lagu untuk kategori-kategori, kemudian permainan-permainan tradisional. Maksud kita begini, supaya seluruh umat terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan pastoral paroki. Pastoral paroki ini, kemudian yang kedua, kita ingin HUT Paroki tahun ini betul dirayakan secara bersama oleh seluruh umat melalui kegiatan-kegiatan itu. Lalu dalam rangka bulan Rosario, juga dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional 2022 di paroki ini dibuat KTKC. KTKC ke KBG kelompok-kelompok dalam 4 pertemuan dengan membahas, men-sharingkan tema-tema bulan Kitab Suci Nasional. Kemudian juga ada perarakan patung Bunda Maria dari KBG ke KBG, dari wilayah ke wilayah. Kita satukan dengan perarakan sabda. Prinsip kita di sini, umat sudah terbiasa dengan devosi doa Rosario setiap bulan Mei dan Oktober yang merupakan devosi rutin gereja. Tetapi kami ingin memberi penekanan karena dengan suatu kesadaran bahwa doa Rosario adalah doa biblis. Seluruh pengalaman Maria sebagai Bunda Yesus Sang Juru Selamat tentu juga bertolak dari peristiwa kitab suci. Karena itu kita mau dan kita sudah buat tahun ini, selain prosesi perarakan patung dari paroki pembukaan ke KBG dan wilayah-wilayah, nanti akan kembali ke paroki tanggal 31, tapi juga sabda kita arak. Dalam arti bahwa ada kitab suci, juga ada Bunda Maria satu kali diarak. Kita ingin mengingatkan umat bahwa doa Rosario ini adalah doa biblis. Tentu yang ditekankan adalah aspek sabda selain kehadiran Bunda Maria. Kemudian juga dalam kaitan dengan tahun pastoral pariwisata holistik, paroki ini punya gerakan untuk menjadikan Kota Ruteng teristimewa lingkungan paroki katedral sampai di umat ini lautan cemara. Kita punya program untuk mengadakan pohon cemara untuk dibagikan ke KBG ditanam. Biarkan Kota Ruteng ini penuh dengan pohon-pohon sebagai simbol Natal. Kemudian juga dalam rangka tahun pastoral pariwisata holistik yang menjadi prioritas kita dalam bulan-bulan ini itu adalah kita berusaha untuk coba menanam pohon di mata air. Mata air yang di dalam wilayah paroki katedral dalam rangka untuk menata, merawat juga sumber mata air ini. Kita itu akan adakan pada bulan November nanti bersama Dewan Pastoral, bersama umat. Satu saat kita akan pergi tanam itu pohon-pohon untuk sedikit merawat itu sumber air kita. Ya, jadi
kalau ikut ada gium lama itu Anda butuh air, tanamlah pohon. Tanamlah pohon. Siap. Oh, oke. Oke. Wah, luar biasa. Jadi memang banyak sekali prioritas-prioritas kegiatan yang akan dilakukan sampai akhir tahun ini. Dan ini semua memang dari penghijauan. Itu bicara tentang penghijauan. Tadi bicara tentang pariwisata. Holistik. Holistik pariwisata. Jadi gereja juga turut hadir di situ dalam kegiatan-kegiatan itu. Jadi, sehingga tadi tujuannya ada biar umat semua itu dilibatkan dan merasa memiliki kegiatan-kegiatan. Seperti yang tadi Romo bilang, altar harus sampai ke umat. Itu juga salah satu salah satu jalan ke situ. Seperti itu ya. Baik, Romo. Ini kita tahu bahwa saat ini Katedral Ruteng sedang mempersiapkan nih misa tabisan besok nih. Bagaimana nih prosesnya nih, Romo? Sudah sampai di mana? Oke, baik, terima kasih. Tentu pertama tabisan ini kita sonsor dengan penuh sukacita, rahmat besar yang diberikan kepada kuskupan ini, terutama untuk kelima diakon yang akan ditabiskan besok. Ada juga putra-putra Manggarai yang sudah ditabiskan lebih dulu di beberapa kongregasi. Karena itu dalam suasana sukacita kita menyambut tabisan ini yang puncaknya besok ini 21 Oktober dalam semangat gembira. Tentu secara prinsip dengan 5 orang ditabiskan menjadi tanda bahwa benih sabda itu ditanggapi, hidup di tengah keluarga. Karena itu warna dasar dari persiapan ini adalah sukacita. Kemudian dari sisi kegiatannya ya sudah 95% sudah 90% rampung dan besok tinggal siap dilaksanakan. Ya. Dari semua ya prosesi paduan suara, kemudian dekor liturgi semuanya, dan semua petugas tugas untuk penerimaan secara adat, penjemputan, kemudian di dalam gereja sudah oke semua. Sudah oke semua. Jadi teman-teman Tribuners, besok juga kita mengundang ya seluruh teman-teman Tribuners yang mungkin tidak bisa hadir, pengen tahu seperti apa misa pentabisan, bisa saksikan juga di Facebook dan YouTube tribunflores.com karena kami akan menyiarkan secara live kegiatan besok di Gereja Katedral Ruteng. Baik, Romo, di akhir kata mungkin ada pesan untuk umat paroki Katedral Ruteng. Silakan. Oke, baik. Yang pertama sekali tentu dalam konteks peristiwa tabisan besok. Tentu ini menjadi momen sukacita seluruh umat paroki Katedral bersama keluarga dari para diakon ini. Tentu sebagai gembala yang berkarya di sini bersama dengan 2 rekan imam yang juga berkarya di sini, kami terus meminta doa dari umat semua, mendoakan kami para imam yang berkarya di kuskupan ini, dari biara-biara juga dari para romo-romo, kemudian terima bagi kami 3 yang ada di paroki ini. Tentu doa umat paroki Katedral menjadi tanda jelas kesatuan antara gembala dengan umat yang ada di paroki Katedral ini. Jadi itu tanda kesatuan yang paling jelas, bagian dari tanggung jawab moral umat terhadap imamnya. Kami pun selalu mendoakan umat yang kami lain di paroki ini dalam ekaristi harian. Artinya mungkin secara fisik kita jarang bertemu, jarang berjumpa, tetapi secara rohani biar kita tetap satu melalui doa-doa kita. Wow, luar biasa. Terima kasih. Jadi mungkin pesannya saya sederhanakan, Romo. Jadi kita jangan hanya doa untuk diri kita sendiri, keluarga kita, tapi jangan lupa juga doa untuk para imam. Mereka juga butuh doa dari kita semua sebagai umat, agar mereka tetap bisa berkarya dan melayani umat tentunya. Baik, Romo, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu, Romo, dan terus berkarya dalam Kristus tentunya. Baik, demikian teman-teman Tribuners, bincang-bincang kita dengan Pastor Paroki Katedral Ruteng. Saksikan terus live tribunflores.com dan jangan lupa update berita terkini hanya di kanal tribunflores.com. Karena tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Oke.